Herman, selamat sore Bapak Frans, selamat sore Pak Basilius, Ibu Elis. Selamat sore Ibu. Jadi, Selamat sore. ini di kasus tiga ini yang menjadi di kasus ketiga ini yang menjadi coachingnya merupakan Pak Basilius Penengabal dan coachnya Ibu Elizabeth Sina, sedangkan pengamatnya saya sendiri Hendrina Priskanadut. Jadi silakan kepada coaching mulai ini proses untuk kasus yang ketiga ini. Saya berikan kesempatan kepada Pak Basilius Nabal. Selamat pagi, Ibu Elis. Selamat pagi, Panjiuk. Saya lihat Ibu beberapa hari ini jarang sekali senyum. Muka cemberut, suka menyendiri lagi di dalam kelas. Dan saya melihat Ibu ini cepat sekali marah dengan anak-anak di sekolah. Apakah Ibu ada masalah? Waduh, Panjuk, benar sekali. Saya ini lagi punya masalah. Jadi, 2 hari lalu saya ditegur sama kepala sekolah karena atas pengaduan pengawas. Karena saat melakukan supervisi di dalam kelas, pengawas mendapati saya mengajar tidak menggunakan teks pembelajaran begitu. Jadi dia menegur saya, lalu saya menjawab pengawasnya, kalaupun saya tidak menggunakan teks pembelajaran, saya tetap mengikuti kurikulum yang ada begitu. Jadi rupanya Pak pengawasnya tersinggung dan mengadu hal ini ke kepala sekolah, sehingga saya pun ditegur dan kepala sekolahnya marah besar. Seperti itu, Panju. Oh, pantasan. Ternyata Ibu selama ini cepat marah, suka cemberut, jarang senyum. Itu karena ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Lalu, apakah Ibu sekarang bersedia untuk kita berdiskusi? Aduh, saya bersyukur sekali Panjuk jika Pak Panjuk bersedia untuk berdiskusi dengan saya tentang masalah ini. Saya memang lagi mencari seseorang yang bisa membantu saya untuk bisa keluar dari masalah ini, memecahkan masalah ini. Saya berterima kasih kalau Panjuk mau untuk membantu saya. Oke, kalau begitu coba ceritakan masalahnya seperti apa sampai segitunya sekali Ibu sampai jarang senyum, marah-marah, muka cemberut. Coba Ibu ceritakan masalahnya. Yang seperti saya beritahu tadi, Panjuk, waktu pengawas itu masuk, dia menegur sekali saya. Dia bilang bahwa kalau saat pembelajaran itu harus menggunakan teks pembelajaran. Tetapi kan meskipun tidak menggunakan teks pembelajaran, kan saya tetap mengacu pada kurikulum kita yang berlaku. Begitu. Ketika saya menjawab seperti itu, rupanya dia tidak terima, begitu. Lalu dia mengadu hal ini ke kepala sekolah. Nah, 2 hari lalu kepala sekolah memanggil saya dan dia menegur untuk hal ini. Dia berkata bahwa saya telah mempermalukan sekolah ini, begitu, seperti itu. Jadi kepala sekolahnya marah besar dengan saya, Panju, dan saya tidak tenang sampai sekarang. Oh, begitu. Lalu, apa yang Ibu inginkan dari saya tentang masalahnya Ibu ini? Iya, Panjuk, saya butuh orang untuk memediasi saya dengan kepala sekolah dan juga kepada pengawas agar mereka mau menerima gaya pembelajaran saya di sekolah. Seperti itu, Panju. Oh, lalu kira-kira apa yang Ibu inginkan atau apa yang ingin Ibu capai dari diskusi kita pada kesempatan ini? Iya, Panju, yang saya ingin capai agar kepala sekolah mau berbaikan dengan saya, itu yang pertama. Terus kedua, kepala sekolah juga menerima gaya pembelajaran saya di dalam kelas. Toh saya juga ikut kurikulum yang berlaku di dalam sekolah ini. Terus yang ketiga,
saya juga masih tetap berkomunikasi baik dengan pengawas yang sering datang ke sekolah kita, begitu. Itu saja. Itu saja yang Iya, Ibu Pak. mau. Itu saja yang saya inginkan Oke. sekarang. Lalu kira-kira sekarang apa yang Ibu rasakan saat ini sekarang? Saya saat ini merasa sangat tidak nyaman karena kalau sebentar saya bertemu kepala sekolah, saya merasa malu dan saya merasa bersalah ketika ketemu kepala sekolah. Itu saja yang saya rasakan saat ini. Lalu saya dari tadi ini mendengar kalau Ibu itu ditegur oleh kepala sekolah. Coba Ibu ceritakan sebenarnya apa sekali alasan Bapak Kepala Sekolah sampai menegur Ibu seperti itu? Sebenarnya masalahnya antara Ibu dengan Kepala Sekolah atau ada masalah lain dengan Ibu? Saya pikir itu saja, Pak. Mungkin karena kepala sekolah tidak merasa senang karena mendapat pengaduan dari pengawas yang mensupervisi kelas saya. Karena saya menjawab pengawas itu dengan pembelaan bahwa saya tidak menggunakan eh, buku pembelajar, teks ajar itu hanya karena begitu sudah gaya belajar saya. Dan toh saya juga masih mengacu pada kurikulum yang berlaku. Terus kira-kira Ibu terima tidak ketika ditegur oleh Bapak pengawas dan juga kepala sekolah? Sebenarnya saya tidak terima Banjiu karena saya berpikir hanya karena saya tidak menggunakan teks, tetapi saya tetap mengacu pada kurikulum kita yang berlaku. Seperti itu, saya tidak terima saya ditegur seperti itu. Toh saya tidak hanya karena tidak ada teks di tangan saya. Sementara saya tetap mengikuti panduan belajar, panduan mengajar di sekolahnya kita ini. Jadi ceritanya, jadi hanya karena Ibu tidak mengajar menggunakan buku teks, akhirnya kepala Bapak pengawasnya itu menegur. Dan Iya, ketika betul. pengawas sekolahnya menegur Ibu juga menjawab dan tidak menerimanya. Lalu pengawasnya ini Iya, melapor kepada kepala sekolah. Lalu kepala iya sekolahnya betul. menegur Ibu. Aduh, kasihan sekali Ibu. Saya juga turut prihatin dengan masalahnya Ibu. Nah, sekarang Iya. saya mau tanyakan ke Ibu. Kira-kira apa usaha yang Ibu lakukan selama ini untuk menyelesaikan masalahnya Ibu? Pertama waktu setelah ditegur sama Pak Kepala Sekolah, saya pernah berupaya untuk menjelaskan hal ini kepada kepala sekolah. Keesokannya saya menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa memang gaya saya melaksanakan pembelajaran di sekolah itu seperti di kelas itu seperti itu Panciuk. Saya tetap mengacu pada kurikulum, tetapi saya tidak menggunakan teks, itu saja. Saya maunya kepala sekolah menerima saya punya gaya belajar, gaya gaya mengajar seperti itu. Tetapi Hmm. kepala sekolah Lalu, tetap menerima alasan saya. artinya Bapak Kepala Sekolah masih menerima dengan cara mengajarnya Ibu di kelas. Lalu, apakah ada hambatan selama ini dalam menyelesaikan masalah ini? Artinya mungkin Ibu ada Eee, hambatan, ada masalah untuk bertemu dengan kepala sekolah. iya Panju, karena saya kan pernah mencoba sekali bertemu kepala sekolah untuk menjelaskan hal ini, tetapi beliau masih belum terima. Terus, saya mau mencoba lagi bahas masalah ini, tetapi saya punya ketakutan, saya takut ditolak lagi sama kepala sekolah. Lalu, apakah ada solusi lain selama ini untuk menyelesaikan masalah ini? Artinya, kepala sekolah belum menerima kehadirannya Ibu untuk menyampaikan ini semua. Apakah ada solusi? Solusi lain belum ada Panjuk, tetapi saya
sudah memikirkan solusi lainnya, tetapi saya masih butuh waktu untuk melakukan hal itu. Oke, jadi Ibu sudah berusaha untuk menemui Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan masalah yang sesungguhnya yang terjadi di kelas. Lalu Bapak Kepala Sekolah belum mempunyai waktu yang tepat. Lalu bagaimana rencana Ibu untuk mencapai tujuan seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi? Saya berencana untuk kembali menemui kepala sekolah, menjelaskan hal ini, tetapi saya minta dukungan dari seorang teman saja untuk menguatkan saya bahwa memang selama ini gaya belajar saya di dalam kelas itu seperti yang dilihat oleh Pak Pengawas. Oh, jadi Ibu rencananya mau meminta bantuan teman. Jadi untuk Iya, Pak, bersama-sama menemui Bapak Kepala Sekolah. Jadi itu bagus, Iya, Ibu. Pak. Lalu apakah ada yang menjadi prioritas? Artinya apakah Ibu menyelesaikannya dengan Bapak Kepala Sekolah ataukah juga dengan Bapak Pengawasnya dulu atau bagaimana? Saya pikir yang menjadi prioritas sekarang ini, Panjuk, itu adalah kepala sekolah. Karena kalau kepala sekolahnya mau memahami dan menerima tentang gaya belajar saya di dalam sekolah, maka otomatis dia bisa menjelaskan hal ini kepada Pak Pengawas. Dan Pak Pengawas bisa memahaminya juga. Kira-kira bagaimana strategi kamu atau strateginya Ibu untuk bisa menyelesaikan masalah ini secepat mungkin? Apakah Ibu ada strategi? Iya, Panjuk. Saya memikirkan strateginya begini. Nanti saya menjelaskan seperti apa gaya belajar saya di dalam kelas. Terus yang kedua, saya minta seorang teman yang juga sering bersama saya di dalam kelas untuk membantu menjelaskan hal ini kepada kepala sekolah. Sehingga kepala sekolah juga tidak mungkin saya akan meminta maaf kepada beliau karena mungkin dengan tidak sengaja atau tidak sadar dengan Pak Pengawas. Oh, jadi nanti Ibu akan meminta bantuan teman untuk bisa Iya, betul. membantu menjelaskan kepada kepala sekolah kira-kira apa alasan Ibu mengajar di kelas itu tanpa menggunakan buku teks. Bagus sekali, artinya mudah-mudahan dengan teman membantu menjelaskan ini nanti Bapak Kepala Sekolah menerimanya dan juga Bapak Pengawas yang melakukan supervisi itu juga bisa menerima dengan cara mengajarnya Ibu. Kira-kira kapan waktunya Ibu bisa melakukan ini semua atau menyelesaikan masalahnya Ibu dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas ini? Saya pikir secepatnya Pak Blasius, karena kalau ditunda-tunda saya semakin tidak percaya diri ketika berhadapan dengan beliau. Iya. Ya, rencananya kalau bisa besok atau lusa. Ya. Memang saya juga menyarankan kepada Ibu, memang sebaiknya itu harus lebih cepat, lebih baik, supaya tidak ada jurang pemisah atau ruang pemisah antara Ibu dan kepala sekolah. Karena ibu dan kepala sekolah yang punya masalah nanti akan berdampak juga kepada peserta didik, juga kepada teman-teman yang lain. Nanti dipikir teman-teman bahwa ibu ini punya masalah di rumah atau masalah dengan siapa, padahal ibu ini punya masalah dengan bapak kepala sekolah. Lalu kira-kira apa ukuran keberhasilan dari usaha ibu ini menyelesaikan masalah ini? Ya, ukuran keberhasilannya Pak Jiuk,
ketika kepala sekolah mau menerima gaya belajar saya, itu yang pertama. Yang kedua, kepala sekolah tidak marah-marah lagi dengan saya. Itu menjadi ukurannya, dan komunikasi kami kembali ke seperti awal begitu. Artinya ibu akan merasa nyaman lagi, merasa berdamai dengan Iya, Bapak betul. Kepala Sekolah, supaya tidak Iya, ada betul, ketakutan Panji. lagi ketika bertemu dengan Kepala Sekolah. Betul sekali, memang itu yang kita inginkan, supaya Kepala Sekolah bisa saling menegur juga dengan kita, dan juga Bapak Kepala Sekolah bisa menjelaskannya kepada Bapak Pengawas Sekolah. Lalu apa komitmen Ibu sekarang berkaitan dengan masalahnya Ibu? Apa komitmen? Yang pertama itu saya akan bertemu kepala sekolah dan meminta bantuan teman saya untuk menemani saya bertemu kepala sekolah. Oke. Jadi bagus sekali. Jadi mudah-mudahan nanti Lalu yang dengan ketiga, meminta bantuan teman saya itu akan meminta maaf bisa kepada menyelesaikan masalah Ibu dengan baik. Lalu siapa yang terlibat nanti dalam menyelesaikan masalahnya Ibu? Siapa-siapa yang terlibat? ya Bapak. Ya Panjuk, saya tidak dengar. Maksudnya saya, siapa-siapa kira-kira yang terlibat untuk bisa menyelesaikan masalahnya Ibu dengan Bapak Kepala Sekolah? Iya, ada ibu guru teman saya yang biasanya selalu mendatangi ke sekolah saya, Ibu Ocha itu biasanya dia mengetahui persis dengan cara belajar saya di dalam kelas. Ibu Ocha itu yang sangat tahu. Oke, baik. Jadi terima kasih Ibu. Mudah-mudahan nanti dengan secepat mungkin Ibu punya masalah dengan Bapak Kepala Sekolah itu bisa diselesaikan dengan baik, dan juga mudah-mudahan dengan bantuan teman lebih baik lagi. Dan juga masalah Ibu dengan Bapak Pengawas juga bisa terselesaikan dengan baik. Ya, saya juga berharap mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah tidak marah Ibu lagi dan bisa menjalin hubungan yang baik lagi dengan Ibu di sekolah. Dan juga saya merasa senang juga Ibu bisa menceritakan masalahnya Ibu kepada saya, sehingga saya juga bisa memahami terkait dengan apa yang Ibu rasakan selama ini di sekolah. Kira-kira bagaimana perasaannya Ibu ketika saya bisa membantu untuk menyelesaikan masalah ini? Aduh, Panjuk, saya rasa plong sekali. Sepertinya saya ini punya kekuatan sudah untuk bisa bertemu kepala sekolah besok. Ya, saya sangat berterima kasih sekali kepada Panjiu karena sudah mau mendengarkan saya, terus mau berdiskusi dengan saya untuk saya bisa memecahkan masalah ini. Terima kasih Panjuk, saya sekarang merasa agak lega sedikit Panjuk. Terima kasih. Baik, jadi terima kasih untuk Ibu Elis. Jadi saya juga menyampaikan permohonan maaf. Jadi mungkin selama kita berdiskusi tadi ada hal-hal yang membuat Ibu tersinggung, juga ada kata-kata saya yang Ibu kecewa atau merasa tersakiti. Jadi saya tidak bermaksud tadi untuk membuat Ibu malu dan juga merasa tersakiti. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kesediaannya yang telah bersedia mendiskusikan atau menceritakan masalahnya Ibu kepada saya. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, ini terima kasih untuk Pak Basilius dan Ibu Elis. Saya akan ini memaparkan hasil pengamatan saya dan yang pertama, ini di kasus berbeda dari kasus 1 dan kasus 2. Kasus 1 ini
masalahnya antara sesama rekan guru gitu. Jadi ini kalau di kasus 1 tadi masalahnya guru dan murid, kasus 2 juga seperti itu. Di kasus 3 ini antara sesama rekan guru. Ini Pak Basilius sudah mempraktekkan coaching dengan sangat baik, begitu juga dengan Ibu Eli sudah menjadi coach yang sangat baik. Terus yang kedua, ada timbal balik dan komunikasi yang baik antara coach dengan coach. Dan yang ketiga, ini runtutan tirtanya dari tujuan, identifikasi, reaksi, rencana aksi, terus ya rencana aksi. Terus yang keempat, tanggung jawabnya dari pertanyaannya juga sudah runtut dan ada nampak di dalamnya. Dan yang terakhir, ini coach bisa menemukan solusi dari masalah itu. Masalah di kasus ketiga ini. Nah, itu saja hasil pengamatan dari saya. Terima kasih Pak Basilius, Ibu Elis. Ini coaching yang luar biasa sekali. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih.